Bagaimana kalau kita ingin membuat rangkaian op-amp untuk komparator? Kita sudah tahu bahwa sistem dari komparator itu fungsinya adalah membandingkan tegangan input positif dengan tegangan input negatif, di mana tegangan output nilainya adalah sesuai dengan supply tegangannya. Sehingga kita tinggal membandingkan saja nilai tegangan positifnya lebih besar atau lebih kecil dibanding supply, kita tinggal membandingkan saja mana yang lebih besar antara tegangan positif inputnya terhadap tegangan negatif inputnya. Kalau tegangan positif inputnya lebih besar, maka tegangan outputnya adalah sama dengan supply positifnya. Sementara kalau tegangan negatif inputnya lebih besar dari tegangan positif inputnya, maka output tegangannya adalah sama dengan tegangan supply negatif. Mari kita coba. Kita klik di bagian analog 741, kita klik masih. Kita tambahkan misalkan resistor ya. Untuk resistor kita bisa klik saja di sini basic, lalu kemudian resistor di sini. Nah, kita berikan misalkan 5 kilo ya. Klik di sini, lalu kita tambahkan lagi ya. Nanti kita atur saja ya besarannya. Lalu kemudian input kita tambahkan lagi di sini, lalu kemudian source. Oke, kita tambahkan referensi 1 untuk power supply di sini, power supply positif, dan referensi 2 power supply negatifnya. Dan ground, belum. Dan ground. Oke, cukup. Close. Oke, kita letakkan di sini groundnya. Kita hubungkan saja dulu power supply-nya, dan di sini kita pakai misalkan 5 volt ya. Dan untuk yang negatifnya kita bisa pakai apa saja, tapi sini saya coba pakai 0 ya. Nanti kita bisa rubah saja. Kemudian input di sini saya ingin buat pembagi tegangan. Oke, di sini juga saya buat rotate. Pertama, saya ingin sisi negatifnya sebagai input sinyal. Kita hubungkan di sini. Kita hubungkan di sini. Ya. Lalu kemudian di sini jangan lupa kita berikan power supply. Oke, saya pakai yang 5 volt saja. Copy, paste. Di sini saya hubungkan di sini. Nah, kalau ini 5 kilo, di sini 5 kilo, mestinya kalau ini 5 volt berarti akan masuk di sini sekitar 2,5 ya. Nah, sementara di sini mungkin saya ingin menggunakan supply yang kemudian kita beri nilai yang berubah-ubah ya. Nah, contohnya di sini adalah kita pakai function generator ya. Oke, kita pakai function generator, kita letakkan di sini. Ini adalah untuk beban. Jadi kita hubungkan saja dengan beban di sini. Ini kita balik, rotate, lalu kemudian dan saya tambahkan ground ya, biar tidak terlalu panjang. Copy dan paste. Iya. Nah, setelah itu kita berikan ini CAM-nya adalah ground, lalu kemudian sisi positifnya kita hubungkan dengan
input negatif. Nah, kemudian kita bisa atur dengan membuat function generator amplitudenya 2,5 di offset 3 ya. Jadi dia tidak AC ya. Offsetnya tidak ada 0, jadi tidak melewati 0. Frekuensinya tetap 10 Hz. Lalu kemudian kita lihat bahwa sisi positif dari function generator masuk ke input negatif, sementara input positifnya dihubungkan dengan supply yang dibagi dua. Artinya ini sebagai tegangan referensi. Dengan adanya referensi ini, kita akan tahu bahwa 5 volt dibagi 2 berarti sekitar 2,5 volt. Jika tegangan yang ada di function generator, dari function generator, kita ingin buat berfluktuasi ya, kurang dari 2,5, maka dia akan bernilai V supply positif. Kenapa? Karena V plusnya lebih tinggi daripada V minus inputnya. Jika dia melewati 2,5, maka V minus lebih tinggi dari V plus. Karenanya outputnya justru akan 0. Di sini kita buat setting bahwa supply positif PS 5 volt, supply negatifnya 0. Sehingga nanti akan muncul output dua pilihan saja. Kalau tidak 5 volt, maka 0 volt. Yang kita sebut dengan sistem digital. Jadi kita merubah sinyal analog menjadi digital sinyal. Oke, kita coba, kita running, double klik, nyalakan powernya, terlihat. Nah, yang warna kuning adalah input. Nah, kita rubah ombang-ambing ya, seperti ini ya. Satu kotaknya adalah 5 volt. Nah, kita perbesar saja. Iya, perbesar di sini. Nah, kita lihat bahwa kalau kita perbesar demikian, maka di sini satu kotaknya 2 ya. Jadi kalau misalkan ini 2,5 kotak, itu berarti sekitar 5 volt ya. Terlihat bahwa pada saat dia belum melewati 2,5, maka nilainya adalah 5 volt outputnya. Sementara setelah melewati 2,5, nilai outputnya adalah 0 volt, sesuai dengan nilai dari power supply-nya. Demikianlah fungsi dari komparator. Nah, hal ini akan terbalik kalau apa? Kalau kita balik inputnya. Mari kita lihat. Nah, yang bagian ini kita justru berikan kepada bagian ini. Jadi inputnya itu justru kita dapatkan dari function generator menuju ke supply positif. Input positif. Sementara input negatifnya kita hubungkan dengan tegangan referensi. Maka kita bisa cek bahwa nilainya akan berbeda. Lihat ya, bahwa dia akan seiring dengan kenaikan dari variabel sinyalnya. Jadi kalau sinyalnya naik, dia ikut naik. Kenapa? Karena kita menggunakan referensinya di sini. Nah, referensinya adalah justru referensi yang sinyal negatifnya. Kalau tadi sinyal positifnya, maka akan kebalik bentuk sinyal outputnya, di mana terlihat di sini ini terlihat perubahan bahwa sinyal analog dirubah menjadi sinyal digital. Dan ini adalah prinsip dasar dari analog to digital conversion. Demikianlah materi yang bisa kita share pada kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.